antara kalian yang tidak masuk, masuk semua. Coba ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Nur Sulis, Ada. Dwi Nur, Saya. Dewi Novi, Saya. Novita, Hadir. Nur Aziza. Saya. Alhamdulillah sehat semua ya Nana. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita memulainya dengan berdoa ya. Ya. Agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu hari ini kita mempelajari tentang apa? Tidak tahu. Hewan. Hewan. Kenapa dengan hewan? Tumbuhan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar tentang cara berhemat energi. Kita sekarang memasuki pada tema yang baru dengan tema peduli terhadap makhluk hidup. Dibuka bukunya semua ya Nana? Ya. Pada bawa buku kan? Ya. Kita buka halaman 1. Nah, di situ kan ada bacaan. Coba dilihat gambarnya. Kira-kira itu gambar apa? Sama. Kok sawah? Padi. Padi. Lah, apa sih yang kalian ketahui tentang tanaman padi? Nah, agar kita semua mengetahui apa sih tanaman padi tersebut, kita baca sama-sama ya Iya, anak-anak. Bu. Ya. Kita bacanya satu persatu aja. Yang satu baca, yang satu semak. Jadi nanti kalau sampainya nggak tahu, akan ibu beri hukuman ya. Ya. Disimak baik-baik. Dimulai dari Mbak Tuti. Siapa, Bu? Mbak Dewi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Selanjutnya, Mbak Sulis. Kerawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air, mengalir supaya perkecambahan benih menjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Stop. Selanjutnya, Mbak Dwi. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah sehingga muncul ke permukaan. Bakal akar tunas menonjol keluar lalu batangnya memanjang. Petani juga mengakhiri memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah kulit padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Selanjutnya, Mbak Novita. Cara pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu atau bahkan hitam yang disebut beras. Oke. Nah, dari bacaan tersebut di bawahnya kan ada beberapa pertanyaan. Ibu kasih waktu 5 menit cukup? Iya. Cukup ya anak-anak? Kalian kerjakan beberapa soal itu.
Dwi. Apa isi bacaan di atas padi? Tanaman. Oh iya, padi. Tuh, ada yang jawaban lainnya mungkin? Sama. Nomor 2, Mbak Sulis. Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena padi sebagai makanan pokok. Pinter. Nomor 3, Mbak Azi. Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Sawah. Salah, bukan. Bukan Iya. Jawa Barat. Jawa Jawa Barat panas dengan Kamu ini nggak baca ya? kan di sawah padi biasanya. Kan bukan kan? Terus Bu, next. Nomor 4, Mbak Dewi. Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Pinter. Yang terakhir, Mbak Novita. Apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Pinter, anak-anak semua sudah pada paham ya, karena telah sebelum menjawab pertanyaan tadi kan kalian sudah baca bacaan, kecuali yang jawabannya menyelempeng tadi ya, mungkin kurang paham dengan bacaan. Nah, setelah kalian menjawab soal, Ibu akan membagikan satu persatu kertas, kalian tuliskan pertanyaan yang sebanyak-banyaknya untuk persiapan wawancara ke depannya. Sampai sini paham anak-anak? Wawancara sama siapa, Bu? Narasumber pastinya. Narasumbernya siapa? Siapa? Sesuai di bacaan. Dari bacaannya tadi apa? Tanaman padi. Nah, setelah kalian baca tadi, kira-kira pertanyaan apa yang kalian lontarkan ketika nanti mau wawancara tentang tanaman padi? Sampai sini paham? Ya. Paham. Nanti dikumpulkan ya terakhirnya. Jadi harus dikerjakan. Mbak Azi terutama. Mbak Azi ya. Cermati baik-baik, jangan sampai salah Mbak Azi. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah selesai anak-anak. Mbak Azi beneran sudah selesai. Kamar dasarnya. Sudah Bu. Sudah semua ya. Sekarang coba kalian buka halaman 4. Nah, sesuai dengan jawabannya Mbak Sulis tadi, kalau tanaman padi itu merupakan salah satu tanaman yang termasuk makanan pokok. Nah, kalau makanan pokok selalu terus dikonsumsi, lama-kelamaan kan dapat habis. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mempertahankan padi agar tetap dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar. Dibaca sendiri ya, itu ada beberapa caranya. Selanjutnya, kalian buka halaman 5. Di situ ada gambar apa aja anak-anak? Pantai. Yang pertama ada pantai, yang kedua ada dataran tinggi, dan yang terakhir ada dataran rendah. Agar kita sama-sama tahu bagaimana sih ciri-ciri pantai, letaknya, dataran tinggi juga begitu, dataran rendah ya. Maka kita baca satu persatu ya, ya kayak tadi. Yang satu baca, yang satu nyimak. Ya. Dimulai dari Mbak Azi. Mbak Azi, Jangan banyak bicara Kak Azizat. Pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal.
Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Selanjutnya Mbak Dewi. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Selanjutnya Mbak Dewi. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Oke, setelah kalian baca bacaan tadi, sehingga kita tahu apa sih ciri-ciri dari pantai. Kalau pantai itu ada yang landai dan ada pula yang terjal. Biasanya manfaat pantai untuk digunakan objek wisata. Kalau dataran tinggi, siapa yang tahu ciri-cirinya? Ketinggiannya biasanya 500 meter. Ya. Biasanya dimanfaatkan untuk apa? Peristirahatan dan tempat peristirahatan. Kalau yang satunya dataran rendah, siapa yang tahu ciri-cirinya dari dataran rendah? Ketinggiannya kurang dari 200 meter. Biasanya digunakan untuk berbagai keperluan. Di antaranya apa aja, Nak? Peternakan, pertanian. Iya, saya rasa anak-anak ibu sudah pada pinter. Nah, itu dibuka halaman sebelumnya ya, bukan halaman selanjutnya. Ya, Kan di situ ada 3 gambar yang dimana tadi sudah dibaca, ada pantai, dataran tinggi, sama dataran rendah. Ibu minta kalian menuliskan 5 pertanyaan dari 3 gambar tersebut. Kira-kira apa aja? Mungkin belum ada pada bacaan. Kira-kira pantai dapat surut atau tidak, dapat dijadikan contoh pertanyaan. Sampai sini paham? Paham. Oke, Ibu kasih waktu 3 menit. Sudah selesai anak-anak. Oke, tunggu ya. Sudah semua anak-anak? Sudah. Boleh Ibu minta hasil kerjaan kalian? boleh. Oke, kita bahas selanjutnya ya anak-anak. Ya. Setelah kita memahami apa sih tumbuhan padi itu, bagaimana sih karakteristik yang ada pada pantai, dataran tinggi maupun dataran rendah. Nah, terakhir mari kita bentuk kelompok karena kalian cuma beberapa butir ya. Kita bentuk jadi 2 kelompok aja, yang 1 2 anak, yang 1 3 anak. Nah, di kelompok ini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian membuat rancangan gimana nanti kalau kita terjun ke masyarakat atau kita ikut serta apabila ada orang tua kita bercocok tanam dengan tanaman padi tersebut, sehingga kita kedepannya tahu gimana sih cara perkembangannya padi tadi dari kita tanam hingga dapat menghasilkan dan dijadikan bahan pokok. Sampai sini ada yang ditanyakan? Paham? Paham. Oke, Ibu bagikan kertas ya. Ini buat merancang aja. Ya. Kelompok 1
kelompok 2. Ibu berikan waktu 10 menit. Sudah selesai. Sudah. Oke. Perwakilan setiap kelompok maju ke depan ya untuk menjelaskan. Kelompok 1 diwakili oleh Mbak Tika. Aziza. Aziza. Berdiri di tempatnya aja nggak apa-apa. Duduk di tempat. Oke, nggak apa-apa wis. Di tempat. Ini saya merancang. Ya. Jaket atau jaket? Dibacakan. Yang pertama menanam bibit. Ya. Ini gambarnya bintik-bintik. Oke. Kemudian tumbuh menjadi pembenihan agak Besar-besar. besar-besar. Bisa dipindahkan. Kemudian menjadi Besar. besar Dan siap panen. siap panen. Oke. Kasih Ya. tepuk tangan. Yeay. Kelompok selanjutnya dibacakan oleh Mbak Tika. Nah, saya kan kelompok ini. Enggak. Ini ada cuma 2. Yang pertama, Mana gambarnya? ini. Ya. Dibacakan. Dibacakan. Sudah, nggak boleh bertengkar. Tahap pertama yaitu menanam bibit padi. Butir-butir bibit Mulai padi. ada. Nah, yang tahap kedua sudah mulai tumbuh. Bibitnya tumbuh. Bibitnya Padi muda. padi muda. Tahap ketiga, padinya sudah tumbuh menjadi dewasa. Dan siap panen ya. Ya. Oke, tepuk tangan. Dapat dari kita ya, anak. Jadi manfaat kita dalam memelihara tanaman tadi sangat banyak, baik bagi diri kita sendiri maupun masyarakat sekitar. Nah, setelah kita mempelajari beberapa hal, dapat kita simpulkan hari ini kita telah belajar apa saja. Yang pertama, Menanam padi. tanaman padi dan persiapan membuat pertanyaan untuk berwawancara. Yang kedua, kita telah mengetahui karakteristik dari pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Dan yang terakhir, kita dapat merancang apa yang kedepannya kita langsung praktekkan di masyarakat sekitar. Sampai sini, apa ada yang ditanyakan atau belum difahami sebelum Ibu akhiri? Sudah. Jangan lupa ya, daftar pertanyaan yang kalian buat tadi dipraktekkan secara langsung bersama dengan narasumber. Yang pastinya narasumbernya siapa? Petani, pinter. Kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Ya. Sampai sini Ibu akhiri. Apabila ada salah kata, sebelumnya kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa belajar ya anak-anak. Kalau pulang langsung pulang agar orang tuanya tidak mencari-cari. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.